Iya ya. Biri-biri saya. Datang band. Jadi kita ngajak band. Salah satu. Wisnu. Dinadin.
Selamat siang semuanya, bisa dengar suara saya? Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Iya. Oke. 26. Masih kurang banyak kah? Kurang berapa ini, Mbak? Ada 46 mahasiswa. Kurang 2 mahasiswa, Ibu. Oke, kurang 2. Kita langsung aja ya ke materi hari ini. Kita tentang genitalia ya. Oke. Oke, bisa Sudah, Bu. dilihat PPT-nya? Ibu. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama ini tiba-tiba muncul ada pertanyaan ya. Jadi untuk tentang uh, uh, genitalia ya atau reproduksi lah atau organ reproduksi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kira-kira ini ya, kenapa ya setiap makhluk hidup itu harus atau selalu melakukan atau mengalami yang namanya reproduksi atau bereproduksi? Ada yang bisa menjawab mungkin? Kenapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Ada yang tahu? Agar tidak mengalami kepunahan, Ibu, dan dapat mewarisi sifatnya, sifat dan keturunannya gitu. Ya, oke, betul ya. Jadi memang makhluk hidup reproduksinya untuk mempertahankan keberadaan jenisnya ya atau keturunannya. Nah, jadi dengan demikian ya, jadi proses reproduksi itu diatur oleh sistem reproduksi manusia seperti itu. Nah, yang mana di dalam sistem reproduksi manusia itu memiliki 2 jenis ya, sesuai dengan jenis kelamin ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, yang mana keduanya ini memiliki sistem reproduksi yang berlainan gitu ya, lain sekali, berlainan. Akan tetapi dua reproduksi atau organ reproduksi ya, itu saling membutuhkan seperti itu, sehingga terjadilah makhluk hidup itu harus melakukan yang namanya bereproduksi ya. Nah, dalam reproduksi gitu ya atau organ organ genital ya, di mana organ reproduksi itu terdiri dari luar dan dalam ya. Jadi ada eksternal dan ada internal. Baik itu pada manusia ataupun pada hewan ya. Jadi memang organ reproduksi itu biasanya dilibatkan atau terlibat di dalam proses reproduksi dan perkembangan seksual seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas ya apa aja organ-organ genitalia atau organ reproduksi baik itu eksternal maupun internal pada wanita dan pada laki-laki ya. Nah, di mana pada organ reproduksi atau genitalia itu memang merupakan bagian penting gitu ya dari sistem reproduksi dan berperan dalam fungsi banyak sekali fungsi ya, seperti pembentukan sel-sel reproduksi, bisa seperti sperma ya, sel telur seperti itu.
terus digunakan untuk fertilisasi, ya, untuk kehamilan, ya, dan bisa digunakan untuk persalinan. Nah, yang mana tentunya di dalam sistem reproduksi itu tidak terlepas dari yang namanya hormon, ya. Jadi di dalam bereproduksi itu nggak bisa kalau hanya ada alat reproduksi saja, organ reproduksi saja, seperti itu, ya. Jadi ada hormon-hormon yang terlibat di dalam reproduksi, ya, atau di dalam makhluk hidup ini untuk melakukan reproduksi. Itu ada hormon-hormonnya. Oke, kita sebelum masuk ke hormon, kita langsung ke alat-alat reproduksi dulu, ya. Nah, pada alat reproduksi pada manusia, di sini untuk laki-laki, ya. Jadi alat reproduksi laki-laki itu terdiri dari sepasang testis. Ya, dari sepasang testis. Terus terdiri dari saluran-saluran kelamin. Ya. Terus juga terdiri dari kelenjar-kelenjar tambahan. Nah, yang terakhir itu penis. Jadi penis ini merupakan alat reproduksi bagian luar, ya. Jadi ada eksternal dan ada internal. Eksternal itu ya yang di luar, sedangkan yang internal itu ya yang di dalam, ya. Seperti kayak kelenjar-kelenjar tambahan itu ada vas deferens, ya. Nah, terus juga ada corpus cavernosum. Terus juga ada bladder, ada pubic bone. Nah, ini yang bagian dalam. Ini kalau misalkan dibedah gitu, ya, susunannya atau morfologi, ya, di dalam alat reproduksi laki-laki itu ya seperti ini, gitu, ya. Ada sepasang testis. Biasanya tuh kalau orang awam bilang itu orang laki-laki itu mempunyai 2 telur, gitu, ya. Itu testis, ya. Satu pasang testis. Nah, terus selain itu di dalam testis itu ada yang namanya di sini ini kelenjar penghasil sperma, ya, kelenjar penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah, ini yang tadi Bu Maria bilang bahwa di dalam melakukan reproduksi itu tidak hanya menggunakan alat saja atau organ, ya, tetapi ada yang namanya hormon. Nah, pada laki-laki itu adalah hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini dia dihasilkan di testis, ya. Terus di sini dia juga menghasilkan sperma. Nah, jadi tempatnya di sini, ya. Oke. Terus, nah, ini ada saluran kelamin, ya. Saluran kelamin itu terdiri dari vasa efferentia, di mana di situ digunakan untuk menampung sperma. Terus juga ada epididymis, ya, yang mana dia mengabsorpsi sperma itu hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu. Ya, selama 3 minggu. Nah, terus di sini ada vas deferens, ya, saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis. Nah, yang mana di bagian ujungnya itu terdapat saluran untuk ejakulasi. Ya. Nah, terus ada lagi bagian uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin.
Jadi saluran pada laki-laki itu untuk mengeluarkan sperma dan urin itu jadi satu. Beda dengan wanita. Ya. Nah, di sini. Jadi di dalam alat-alat reproduksi laki-laki itu banyak sekali saluran-saluran. Ya, di dalamnya itu ya ada saluran-saluran gimana di situ memang digunakan gitu ya, baik untuk menampung sperma ya ataupun juga yang digunakan untuk mengabsorpsi sperma hingga kental kayak gitu dan menyimpannya. Terus yang berikutnya di sini ada vesika seminalis juga. Terus di mana vesika seminalis ini ya di sini nih ya. Ini merupakan kantong semen atau mani ya, yang di dindingnya itu menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat dan asam amino yang digunakan untuk makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Ya, dia membelah juga sama ya seperti tadi yang laki-laki gitu ya, membelah diri secara mitosis juga sehingga berjumlah banyak. Ya. Jadi dari oogenium dia berkembang menjadi oosit primer. Dari oosit primer dia membelah diri lagi menjadi oosit sekunder seperti itu ya. Membelah terus yang akhirnya dari oosit tadi dia berkembang menjadi ovum yang haploid. Nah, dari setiap oosit primer itu menghasilkan satu sel telur atau satu ovum. Nah, ini asal mulanya ya atau pembentukan sel kelamin seperti itu. Nah, terus sekarang mengandung jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Ini adalah proses pembentukan sel kelamin.